Ya, terima kasih teman-teman sudah hadir di acara peluncuran bukunya Esther Umbutara, Elizabeth Esther Umbutara, atau yang kita biasa panggil ET kalau ketika di Jemeti atau di pertemuan dengan Rimpang. Nah, kali ini saya Dimas sebagai pemandu moderator di forum ini. Saya juga ingin menceritakan dulu lambaran mengapa ada keterlibatan di lingkar kerja kami gitu. Di Cemeti punya satu program, menginisiasi satu program yaitu namanya Rimpang Nusantara, sebuah platform bekerja dengan kawan-kawan yang ada di luar Jawa, lebih tepatnya di teman-teman yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, teman di Maluku, di Ambon, terus di Timur ada kawan-kawan dari Kupang dan juga Atambua, yang dari Madura. Nah, di Rimpang kali ini memang dia project selama 3 tahun, dan model pengorganisirannya sekarang memang sudah dioper ke teman-teman Rimpang. Kali ini di Rimpang sendiri sekarang dipegang oleh Ama dari Forum Sudut Pandang Palu, dan juga Engel Seran dari Atambua, dari Pohorai, komunitas Pohorai. Terus di kali ini ET uh, ada peluncuran buku, itu juga bagian dari program Akar Rimpang. Di program Rimpang itu di mana teman-teman Rimpang ini berkesempatan untuk menjelajahi, mengeksplorasi apa yang mereka senangi dan mereka geluti. Nah, ET kali ini selesai dengan buku, ngeblur buku. Bukunya bisa dilihatin nanti sama ET. Sebuah buku yang dirancang selama cukup lama sebenarnya. Idenya sudah muncul mungkin ini tahun 2023, mungkin idenya 2021. Nanti bisa mengkoreksi. Ini sudah muncul tapi banyak kendala. Nah, Ete nanti akan bercerita tentang buku ini. Nah, Ete nih, akhirnya si buku Puan dan Pangan ini uh, bisa selesai dan siap untuk didistribusikan secara pesan order, pra pesan gitu. Ete bisa cerita nggak sih, ceritanya sedikit dong tentang gimana awal mula buku ini, terus seberapa penting sih buku ini harus ada. Silahkan, Teh. Baik, terima kasih Kak Dimas. Terima kasih juga karena selama dari 2020 ya buku terakhir itu pamerkan ke Cemeti, lalu mengundang ketertarikan untuk bergabung bersama Rimpang Nusantara. Baik, mungkin perkenalkan, nama saya Esther Elizabeth Umbutara kepanjangannya, tapi biasa dipanggil Ete. Saya senang sekali karena sebenarnya dari 2017 saya berproses dengan pangan lokal. Bagi saya menemukan satu passion di isu pangan lokal itu banyak seperti menemukan apa ya. Jadi itu kayak banget bikin senang untuk mengerjakannya. Itu itu dari 2017, itu pertama kali dikenalkan dengan isu pangan lokal. Nah, itu karena uh, melihat secara langsung sih, waktu itu diajak untuk keliling-keliling di pulau desa-desa di timur untuk melihat secara langsung bagaimana pangan lokal itu sangat berperan di dalam masyarakat dan bagaimana mereka mengolah, dan itu sangat menarik begitu. Bagi saya itu sangat menarik yang akhirnya saya uh, itu menjadi passion untuk dikerjakan, bagaimana untuk sebagai personal maupun di dalam organisasi itu untuk bagaimana pangan lokal ini bisa dikampanyekan kepada orang lain. Nah, waktu itu
masih dalam bentuk tulisan. Saya coba pertama kali itu, tentu saja isu pangan lokal itu ini datang dari banyak banyak pihak gitu yang memberikan pengetahuan, pengalaman melalui buku ini dari organisasi-organisasi dan komunitas-komunitas yang saya lakukan sampai akhirnya di satu titik saya menemukan bagaimana caranya untuk bisa mengkampanyekan pangan lokal ini dalam bentuk buku dan narasi dan visual, ya. Pengarsipan resep-resep lokal di dalam keluarga. Jadi ada 2 buku yang sudah, ini buku kedua, ya. Jadi prosesnya yang panjang dan akhirnya kesempatan terus datang dan salah satunya melalui Cemeti. Waktu itu Cemeti datang ke Kupang untuk berkunjung melihat-lihat seniman di Kota Kupang, dan waktu itu memang sudah jodoh, jadi buku itu sudah selesai dicetak. Jadi buku yang pertama itu sudah selesai dicetak, kebetulan saya bawa untuk dipamerkan karena tinggal satu. Cuman tinggal satu. Ya, jadi judulnya Foodland and People, ini juga disupport oleh Union Aid-nya New Zealand. Jadi waktu itu dicetak terbatas dan waktu itu sudah ada, dan pas Cemeti datang sudah bisa dipamerkan waktu itu, dan senang sekali akhirnya Cemeti pun merasa bahwa isu ini juga bagus dan tertarik, sehingga akhirnya mengajak saya bergabung bersama 13 teman yang lain, 12 teman yang lain untuk ada di dalam Rimpang Nusantara. Nah, di dalam proses akhirnya saya melihat bahwa mungkin ini kesempatan untuk bisa meneruskan apa yang dikerjakan begitu, dan itu didiskusikan bersama teman-teman di Cemeti, sehingga akhirnya sampai pada titik di mana kami menyepakati bahwa saya bisa melakukan riset lagi dan melakukan pengarsipan lagi terkait dengan pangan lokal di Nusa Tenggara Timur. Itu awal mulanya ketemu Cemeti ya Kak Dimas. Ya. Dan kenapa akhirnya jatuhnya ke resep pangan lokal sih? Jadi memang di buku pertama dan kedua itu memang fokus saya adalah ke perempuan dan juga resep. Kenapa? Karena kan menurut saya, bagi saya, pangan ini dari waktu-waktu akan berubah. Jadi ada masuknya pengetahuan, masuknya teknologi, itu pasti akan berubah. Sehingga dengan mengarsipkan resep-resep keluarga, sebenarnya ada banyak hal yang kita bisa diketahui dari sini. Pertama, bagaimana dalam keluarga itu mereka mengolah pangan yang tersedia di rumah tangga masing-masing. Kalau di Timur ini unik, jadi menurut saya sangat unik ya. Bukan karena saya orang Timur jadi membangga-banggakan Timur, tapi saya menemukan bahwa ketika berproses bersama makanan, saya bisa melihat bagaimana kreativitas perempuan, bagaimana mereka bisa mengolah pangan yang tersedia di kebun mereka itu dengan luar biasa untuk mencukupi kebutuhan, bukan menurut mereka itu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka, tapi kalau kita melihat lebih dalam, itu adalah bagaimana cara mereka tetap menjaga kelestarian dari suatu pangan. Nah, itu luar biasa bagi saya. Saya bisa melihat bagaimana dengan tujuan hanya untuk mencukupkan kebutuhan rumah tangga atau memberi tambahan nilai ekonomi, tetapi ya karena mereka makan, mereka pun menjaga benih, mereka menjaga tanaman itu untuk tetap tersedia di sekitar mereka, di ekosistem mereka. Dan itu mungkin tambahan pengetahuan lain yang saya temui ketika melakukan pengarsipan dari pangan lokal ini. Dan yang untuk buku kedua sendiri, saya merasa sangat bersyukur karena ini nama judulnya Puan dan Pangan, dan benar-benar dikerjakan oleh perempuan, resepnya dari para perempuan di desa, dan juga dikerjakan editornya juga perempuan, layouternya juga perempuan, ilustratornya juga perempuan. Jadi bagi saya ini buku yang sangat spesial bagi saya karena bukan hanya judulnya, tetapi juga di dalam prosesnya juga ada bersama dengan teman-teman perempuan yang lain. Nah, teman-teman, buku ini
dibuka dengan cerita dari Mama Beci. Nah, ini yang menarik adalah ketika kita bercerita dengan para perempuan itu memang kita bisa mendapat informasi yang cukup lengkap ketika bercerita dengan mereka tuh di dapur. Ya, jadi saya menemani mereka di dapur untuk memasak apa yang ada di sana, lalu sambil bercerita, bercengkrama. Dan di situ Mama Beci menceritakan bagaimana masa kecilnya, bagaimana kesulitan-kesulitan terhadap pangan yang dia alami, tetapi dia juga bersuka cita dengan pangan yang ada di sekitarnya yang dia olah. Dan itu menurut saya pengalaman yang luar biasa bahwa mereka menemukan mereka menemukan semangat ketika mengolah pangan itu dan ketika keluarga itu uh, makan dengan penuh sukacita. Itu sangat luar biasa lah menurut saya tadi Mas. Nah, dari paparan Ete, uh, aku sebenarnya pengen jumping ke apa namanya tamu kita, kawan kita yang bergabung. Dan maaf, aku lupa memperkenalkan, saking gugupnya memperkenalkan Maria Stefani atau Kak Stefi yang tinggal di Jogja kebetulan. Terus apa namanya berdekatan karena juga terjun dengan sebagai peneliti di pangan lokal gitu. Mungkin Kak Stefi bisa sedikit bercerita tentang praktik atau kegiatannya Kak Stefi dulu, terus nanti ke perjumpaan dengan apa buku Puan dan Pangan ketika bertemu dengan Ete di Kupang kalau nggak salah ya. So, iya. Silahkan. Oke. Makasih Mas Dimas, makasih Kak Ete udah mengundang aku untuk ikut di obrolan santai tapi serius juga ya. Topik yang dibahas cukup serius soalnya. Iya, jadi dari baca bukunya Ete, dan aku jujur nih, aku baru selesai baca bukunya Ete semalam. Baru nyelesain. Tapi ya apa kayak udah baca sebagian sebelumnya, tapi kayak aku harus baca dari lagi deh supaya ingat ya. Oke. Nah, ya sekalian apa ya, aku memperkenalkan diri, tapi sekalian aku juga mau mengaitkan dengan konten bukunya Ete sendiri ya. Yang menarik menurut aku adalah di sini ternyata aku dan Ete itu kita tuh berbagi start yang sama dalam terjun ke dunia pangan lokal ini. Kalau di buku ini nanti teman-teman jangan lupa ya pre-order ya. Jadi di buku ini diceritakan, buku ini kan dibagi atas beberapa bab, dan bab per bab itu dia membahas satu kelompok tanaman pangan lah gitu ya. Nah, bab pertama adalah sorghum. Kenapa sorghum dipilih sebagai bab pertama? Karena di situ Ete bercerita dia pertama kali berkenalan dengan pangan lokal sehingga kayak tertarik gitu untuk menyelami dunia pangan lokal itu di tahun 2017 karena bertemu dengan sorghum. Nah, begitu juga dengan aku sebenarnya pertama kali, ya nggak pertama kali juga sih, tapi kayak di awal-awal aku mulai menekuni pangan lokal itu juga karena sorghum gitu. Aku di tahun 2014 atau 15 gitu, Pak. 15 deh. Gitu. Jadi aku melihat ada kesamaan di situ. Sebelumnya juga aku udah mulai menyelami pangan lokal juga sih. Jadi aku sempat punya usaha sendiri, usaha pangan sendiri gitu ya. Joinan sama teman pada waktu itu 2013, 2014 gitu. Awalnya nggak pernah kita tuh langsung berpikiran ke pangan lokal, enggak gitu. Jadi memang kita tuh berangkatnya dari pangan sehat dalam tanda kutip ya. Nah, kebetulan juga karena aku lahir dan besar di luar Jawa, di Sumatera, itu jujur aja gitu, aku nggak punya banyak referensi tentang pangan lokal sampai aku menjalankan usahaku sendiri gitu, karena aku juga kuliah S1 ku di luar negeri, jadi kayak
banyak apa yang aku ketahui gitu tentang pangan sehat itu referensinya pasti dari luar gitu. Jadi pada waktu aku mau mulai usaha itu ya apapun gitu referensinya itu selalu di luar gitu. Nah tapi seiring menjalankan usaha itu aku dikenalkan dengan komunitas ini ya pelaku pangan sehat di Jogja yang kebetulan juga mereka mengedepankan pangan lokal gitu. Jadi berkenalnya komunitas pasar Milas waktu itu. Mungkin Mas Dimas tahu ya. Jadi dari situlah aku mulai belajar dari apa namanya produsen maupun pedagang yang ada di pasar Milas itu gitu. Bahwa oh tempe ternyata tempe itu ada yang dari kacang hijau, dari kacang koro dan lain-lain gitu. Terus aku juga berkenalan dengan sayur-sayuran yang lokal, bahan pangan lokal gitu. Mulai dari situ. Terus harganya kan juga relatif lebih jangkau gitu ya daripada makanan-makanan impor. Mulai dari situ aku kayak baru tersadarkan gitu, wah ternyata makanan sehat tuh ya nggak harus hal dan banyak yang ada apa namanya justru sumber daya di sekitar kita tuh banyak banget gitu. Bahkan perlu bayar pun juga ada gitu kan. Yang kita ngeramban misalnya dari kebun atau dari ladang gitu ada. Nah, dari situ sih kayak aku mulai wah ini sebenarnya ini tuh penting banget gitu apalagi makin kesini kan kita makin diserbu oleh banyak tren pangan sehat yang itu tuh banyak yang impor gitu. Itu bukannya mau melawan ya, tapi kayak mengembalikan um, apa ya kepercayaan diri orang-orang kita sendiri lah terhadap apa yang kita punya tuh. Terlebih lagi uh, apa namanya berapa tahun lalu 2017 akhirnya aku mau mendalami ilmu pangan atau food science secara formal itu aku kuliah lagi S2 itu apapun ilmu yang aku dapat pas S2 itu juga semakin menguatkan niatku bahwa oh ini tuh sebenarnya apa yang aku pelajari di kuliah itu kita tuh udah punya gitu malah kita tuh jauh lebih advance gitu jadi kan aku kuliahnya waktu itu di Australia gitu ya jadi di dunia di negara-negara barat gitu ya aku ambil contoh FAO jadi organisasi pangan dan pertanian dunia anaknya PBB itu di tahun 2016 itu mengukuhkan tahun 2016 sebagai tahunnya pulses itu berarti kayak kacang-kacangan, polong-polongan seperti itu. Kayak yang, halo 2016 kalian baru mengakui kekerenan si kacang-kacangan ini, kita yang di Indonesia udah dari dulu gitu kan. Terlebih lagi ketika aku cukup beruntung pas kuliah itu ketemu dengan banyak teman-teman dari timur. Jadi ada yang dari NTT, ada yang dari Maluku gitu. Ya, pas aku nanya-nanya tentang pangan lokal mereka karena aku sama sekali nggak punya gambaran tuh di NTT itu makanannya seperti apa sih gitu pas aku ulik-ulik wah ternyata banyak yang dari kacang-kacangan berarti kita dari dulu tuh udah keren dong gitu kan udah kayak lebih advance gitu daripada orang-orang barat yang baru mengakui kesaktian kesehatannya si kacang-kacangan ini gitu jadi kayak di situ aku ngeliat bahwa ya sebenarnya kita tuh udah punya sumber daya yang sangat amat cukup gitu ya untuk memenuhi kebutuhan gizi cuma emang masih di kayak hantui perasaan apa ya kalau bahasa Inggrisnya inferiority complex gitu ya jadi kayak masih merasa masa sih ini udah cukup gitu uh, nggak sekeren bahan-bahan yang impor gitu kan ya itu sih yang sekarang aku pingin apa namanya advokasikan sih gitu lewat apa yang aku lakukan lewat media sosialku gitu bahwa sebenarnya apa yang kita punya tuh udah cukup dan bahkan lebih dari cukup seperti itu. Terus ya karena udah malang melintang di dunia ini lebih dari 5 tahunan ini um, tahun lalu aku dapat ajakan dari sebuah yayasan di Jakarta
kebetulan aku kenal dengan pendirinya, namanya Bu Joyce, Yayasan Mentari Menerangi Indonesia. Aku diajak untuk bikin program yang terkait dengan pangan lokal gitu. Jadi yayasan ini kan mereka kayak apa ya, memfasilitasi guru-guru kelompok bimbel, di desa-desa di NTT. Ada juga yang di Sulawesi juga gitu. Nah, yang apa ya? Ada satu impianku yang belum terwujud tuh adalah aku pingin membuat sebuah karya buku gitu. Nah, dari impianku itu dan dari ajakan ini aku gabungkan gitu. Bagaimana aku tuh bisa membuat program yang outputnya nanti berupa buku gitu. Nah, akhirnya kita bikin program ini, jadi kayak aku membantu untuk mendampingi guru-guru yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk mereka bisa melakukan dokumentasi atau pengarsipan pangan lokal yang ada di sekitar mereka, sehingga menjadi sebuah karya tulisan ilmiah ya gitu. Soalnya kan yang mereka tuliskan itu menurut pengamatan mereka gitu. Lalu ada resep-resep. Nah, dan di situ akhirnya karena rasanya nggak afdol kok misalnya sama ini aku cuma dampinginnya dari WhatsApp, dari Zoom gitu kan. Tapi aku tuh nggak pernah lihat sendiri nih barangnya kayak apa aslinya. Akhirnya nabung gitu. Bulan Juli kemarin akhirnya aku berangkat ke Timor. Nah, pastinya kan tujuan port of entry-nya kan Kupang nih ya gitu kan. Ke Kupang dulu gitu. Nah, kebetulan salah satu dua teman baikku pas aku kuliah di Australia kemarin itu bilang, "Kak, kayaknya kamu harus kenalan dengan Kak Ete deh. Dia soalnya ini juga nih bisa dibilang tokoh pangan lokal, tokoh muda pangan lokal di Kupang gitu kan." Oke, boleh gitu kan. Udah dikenalin, akhirnya kita ketemuan di sebuah kafe di Kupang dan ngobrol asik dan aku sangat beruntung sekali aku dapat kopian terakhir Puan dan Pangan cetakan pertama ini. Kayaknya yang buku pertama nggak dapet nih, tapi nggak apa-apa deh, ini aja udah cukup gitu. Ya jadi ketemu KT di situ sih 2 bulan yang lalu di Kupang, ngobrol banyak dan salah satu dari obrolan yang panjang itu yang cukup membekas bagiku adalah ya dia cerita yang terkait dengan Puan dan Pangan ini adalah kalau mungkin kita di Jawa ini gitu, apalagi sekarang udah banyak narasi-narasi tentang feminisme gitu-gitu ya, feminisme patriarki dan bla bla bla, banyak banyak anggapan bahwa kalau anggapan bahwa perempuan itu tempatnya di dapur itu tuh patriarkis banget gitu, kayak menyudutkan perempuan di dapur gitu. Tapi aku mendapatkan pandangan yang berbeda dari KET pada waktu kita ketemu gitu kan. Ya dia bilang bahwa kalau di Timor itu, jadi kan di Timor ada bangunan rumah Umeko Bubu atau rumah bulat gitu yang tadinya difungsikan sebagai rumah tinggal, tapi sekarang karena sudah banyak yang beralih ke rumah batu gitu ya, batu bata sih gitu. Umeko Bubu itu tetap ada tapi dialihfungsikan menjadi dapur dan tempat penyimpanan pangan atau lumbung gitu. Nah, kalau di Timor itu Umeko Bubu itu adalah domainnya perempuan. Itu wilayah kekuasaannya perempuan. Jadi perempuan dengan masak itu udah nggak berlaku lagi tuh istilah berdaya, tapi berkuasa gitu. Betapa mulianya gitu seorang perempuan itu bisa berkuasa atas dapur gitu. Dialah yang menentukan hari ini keluargaku makan apa gitu. Jadi kalau ada yang macam-macam sama mama itu nggak dikasih makan, mampus deh gitu kan. Jadi nggak boleh macam-macam loh sama mama gitu kan. Sampai-sampai untuk masuk ke Umeko Bubu aja kalau kamu seorang laki-laki itu harus minta izin dulu terhadap perempuan atau mama yang berkuasa terhadap Umeko Bubu itu. Jadi
posisi perempuan di dapur di Timor itu sangat-sangat dimuliakan, sangat berkuasa lah. Jadi dan itu sebenarnya juga cukup selaras dengan apa yang diajarkan oleh orang tuaku terhadap aku gitu, bahwa mereka mereka itu menginginkan aku tuh bisa masak gitu, tapi bukan karena mereka tuh menanamkan ajaran bahwa oh nanti kelak kalau kamu udah punya keluarga kamu harus jadi ibu rumah tangga yang baik, harus bisa masak, enggak gitu, tapi memasak itu adalah basic life skill gitu. Dan itu terbukti banget pada saat aku kuliah di luar negeri 2 kali gitu. Aku bisa masak itu nggak cuma aku tuh bisa memberi makan diriku sendiri, tapi aku juga bisa membuat makanan-makanan buat teman-temanku yang misalnya mereka tuh dengan masakan rumahan, dan kebetulan aku bisa masak gitu. Jadi kayak itu tuh sebuah hal yang sangat skill yang sangat empowering sih, memberdayakan banget. Itu kira-kira. Maaf kok kepanjangan. Wow, 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 wow. Yang poin terakhir tentang masak itu juga aku merasakan sekali gitu ya. Aku sudah 2 tahunan ini belajar otodidak masak gitu. Sebelumnya hanya membantu ibuku di dapur. Cerita Ete itu seperti cerita ibuku ketika membangun rumah, dia pengen dapurnya yang luas karena ibuku ingin ketika ada tamu ya dijamunya di dapur biar ibuku tetap bisa menggoreng mete, bisa menggoreng masakannya gitu. Jadi cerita pantulan Ete itu uh, ketangkep di aku. Oh iya, ibuku juga melakukan itu. Dapur sebagai dia ingin ketika membangun rumah dia pengennya dapur yang lebih luas, dapur yang bisa beraktivitas, ya bisa menjamu tamu, nggak di karena ada 2 hal yang bisa dia lakukan, beliau lakukan itu menjamu tamu tapi tetap bisa masak, tetap bisa menggoreng mete karena ibuku menjual mete. Terus tentang masak tuh bener banget basic skill yang aku belajar, dan nggak dan aku melihat ya sekarang kita terbuka gitu loh untuk memasak, gak cuma perempuan tapi laki-laki, tapi ini basic skill kita butuh untuk satu ya bertahan. Terus dari bumbu-bumbu tadi juga di obrolan sebelum ini Tevi cerita bahwa basic-basic bumbu gitu yang ada di Timur itu punya kekasan yang hampir mirip dengan masakan-masakan yang mungkin ada di dunia ini gitu, yang cuma bumbunya simpel-simpel gitu. Nah, aku nggak pengen berpanjang lebar biar ada waktu untuk teman-teman uh, bertanya atau memberikan respon, atau karena aku lihat ada beberapa teman-teman yang ada di wilayah Kupang juga kan, atau di wilayah NTT dan sekitarnya, mungkin bisa berbagi cerita biar kita semakin apa ya, pandangan perspektifnya lebih luas. Mungkin aku juga kurang paham ya. Waktu itu etek masak luat, bukan masak, bikin luat itu juga. Oh iya, ini ya difermentasi ini ya. Pedes banget gitu. Tapi palet itu tuh harus harus apa ya? Masakan tuh emang pengalaman. Aku etek memberikan pengalaman itu ke teman-teman waktu ada gathering di Jogja. Oke, okay. Dan jangan tidak lupa kita juga punya door prize untuk teman-teman yang beruntung. Ini juga pancingan. Ada buku juga yang bisa kita bagikan ke kawan-kawan. Silakan. Mungkin kalau untuk memancing, mungkin aku boleh memberi respon lagi nggak, Mas Dimas? Boleh dong. Oke. Jadi ini berdasarkan apa yang sudah aku lihat sendiri dan aku baca dari bukunya Ete ya. Jadi ya sebelumnya kan aku sangat asing dengan makanan NTT itu gimana sih sebenarnya gitu kan. Apakah benar-benar berbeda dari makanan yang aku kenal di Jawa atau ada kesamaan gitu. Jadi aku melihat ada dua-duanya nih gitu. Ada yang jauh berbeda seperti luat tadi yang Mas Dimas sebutkan bahwa oh sambal itu ternyata bisa difermentasi gitu. Kok di Jawa kan biasanya sambal mentah atau sambal matang gitu. Ya, ternyata di sana ada sambal fermentasi dan rasanya tuh nano seger banget, enak banget gitu kan, asam pedes dan sedikit manisnya, makin lama difermentasi itu makin kecut, makin wah asik banget dah di palet gitu, apalagi kok makanya pakai CI gitu kan.
seperti itu. Terus ada jagung bose yang menurut aku juga itu suatu hal yang baru buat aku gitu. Nah, tapi ternyata ada juga beberapa makanan yang mirip, bahkan aku bisa bilang sama dengan yang ada di Jawa, terutama di Jogja itu. Nah, kalau di Sumba disebut dengan okul, kalau di Timur itu disebut dengan laku tobe. Di Jogja itu disebut dengan tiwul. Ternyata tuh sama persis gitu ya. Cara pembuatannya, apa namanya, singkongnya itu dikeringkan dan difermentasi dulu, lalu digiling, lalu kayak di apa sih istilahnya, kok bahasa Jawanya lupa aku. Tapi kayak dipercikin air dikit terus kayak dibulet-buletin gitu. Lalu kukus, ada yang dikasih gula merah gitu. Kok di sini kan kita mungkin pakai gula aren atau gula kelapa, di sana pakai gula lontar, maka juga pakai parutan kelapa, sama persis gitu. Jadi kayak yang wah ternyata tiwul itu nggak cuma ada di Jawa ya, ternyata di NTT juga ada seperti itu. Terus apa namanya, kacang di sana juga berbagai macam kangkoro juga banyak gitu. Mulai dari yang dia beracun sampai yang aman buat langsung dimasak aja gitu. Ya di situ ada kesamaan juga. Terus tapi yang paling menurut aku sih yang paling menarik itu emang apa ya, NTT itu tempatnya jagung banget ya, apa-apa olahan jagung tuh unik-unik sih gitu. Jadi kayak memang bisa dibilang kayak asli dari sana gitu. Yang menarik juga adalah di sana itu udah budaya makan popcorn sebelum kita tuh di sini tuh ada bioskop-bioskop gitu ya, kenal dan popcorn di sana tuh udah tahu gitu ya. Nah, di sana kan disebutnya jagung bunga, dan kalau berkunjung ke rumah orang itu sebuah hal yang lazim untuk disajikan popcorn atau jagung bunga itu untuk dimakan, untuk dinikmati bersama teh atau kopi. Uh, Menurut aku itu buat orang kita di Jawa ini kayaknya itu suatu kemewahan gitu. Kalau makan popcorn biasanya harus ke bioskop dulu. Kok di sana mah tinggal main ke rumah uh, orang aja deh. Ya sih, main main ke jagung rumah bunga. temen aja gitu ya kan, udah biasa banget gitu, kayak wah keren banget ya gitu sih. Itu kalau apa namanya, uh, apa yang bisa sedikit aku ceritakan tentang buku Puan dan Pangan dan apa yang aku alami sendiri di pas ke Timur kemarin ya. Nah kebetulan ini dari teman-teman yang ikut di Zoom ini ada dua temanku yang mereka juga terlibat di proyek buku yang tadi aku ceritakan. Ada Nino dari SOE, dari Timur Tengah Selatan, dan ada Siska. Siska ini dia dari Toraja sih, tapi sempat apa mengabdi juga ya di Timur Tengah Selatan di Desa Oebo untuk jadi guru misi atau guru bimbel. Nah, mungkin kalian berdua bisa nggak kasih cerita lagi nih tentang pangan lokal kalian nih? Oke, Kak Nino, Nino, silakan. mana nih Nino? Salam kenal, Kak Nino. Yuk, silakan. Hai. Hai Nino. Terima kasih Kak untuk kesempatan yang diberikan. Jujur untuk mengawali sharing saya, justru saya sangat bersyukur bisa membaca sebuah buku yang luar biasa yang dikenal Penodeka. Dikirim langsung dari Kupang kemarin. Padahal sebenarnya jarak antara Soe dan Kupang itu tidak terlalu jauh. Beta bisa beli buku pertama sih sebenarnya, tapi baru tahu kalau KET itu lagi punya proyek yang sama sebenarnya. Justru KET yang lebih dahulu memulai proyek lokal. Mungkin di kesempatan ini saya juga ingin berbagi dan ingin juga bertanya ke KET ya, kayak yang pertama tuh Kak, Beta ingin bertanya dulu dari KET sendiri tuh kira-kira yang pertama keresahan apa yang KET rasakan sehingga mungkin KET merasa bahwa pangan lokal itu penting untuk
diperkenalkan kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain begitu, kepada orang-orang di sekitar. Terus yang kedua, eh, apa begitu yang membuat Kak Ete merasa bangga untuk memperkenalkan pangan-pangan lokal ini dengan resep-resep yang mungkin bagi beberapa orang itu belum apa, maksudnya lidah mereka belum merasa apa ya, lidah mereka belum terlalu familiar dengan makanan-makanan kita. Apa yang buat Kak Ete begitu bangga gitu? Mungkin pertanyaan saya seperti itu dulu. Oke, Ete, sambal langsung Ete. Oke, terima kasih Nino. Dulu ketemu di SOE, sudah berapa tahun ini Nino? Hampir lebih dari 10 tahun kan. Dan akhirnya ketemu dengan isu yang sama dan itu sangat luar biasa buat beta, akhirnya punya orang yang beta kenal lama dulu belum terpapar sama-sama dengan pangan lokal dan akhirnya mengerjakan hal yang sama. Dan beta juga ikuti Nino juga terkait dengan pengembangan pangan lokal bersama anak-anak didikannya dia. Nah, kenapa ke pangan lokalnya? Dulu beta punya pengalaman waktu riset buku yang pertama. Maaf ya bahasanya campur-campur, jadi ada beberapa yang bisa mengerti mungkin. Jadi waktu riset yang pertama itu saya pernah ke sebuah desa, lalu itu waktu itu risetnya terkait dengan sorghum, waktu itu ke Malaka. Lalu di Malaka itu saya cari tahu pangan lokal apa yang menjadi bagian dari keseharian dari masyarakat di situ, khususnya di perempuan. Lalu di situ ketemu sama akabilan dan juga akhirnya dengan sorghum. Nah di situ di beberapa hari itu saya makan sorghum kan, saya pengen tahu cara pengolahan, cara makan sorghumnya seperti apa, cara masak seperti apa. Kalau di Malaka memang unik, kalau mereka masak sorghum itu biasanya dengan kacang hijau. Jadi itu biasanya jadi kalau misalnya masak sorghum, kita makan sorghum itu ada rasa kacang hijau karena sorghum kan uh, tawar. Jadi mereka memberi rasa dengan kacang-kacangan, salah satunya kacang hijau. Nah itu bagi saya itu pengetahuan lokal mereka yang patut dilestarikan seperti itu. Dan setelah beberapa hari makan sorghum, uh, uh, kakak di situ bertanya, memang Kak Ete makan sorghum juga kah? Saya makan sorghum. Jadi kayak sesuatu yang kayaknya tidak mungkin terjadi. Masa orang kota makan sorghum? Jadi dalam pikirannya seperti itu. Dia bilang, ya saya makan sorghum dan saya jual sorghum juga di Kupang. Waktu itu saya bilang, sorghum dengan harga segini. Kalau dia bilang, oh kami tidak tahu kalau orang Kupang itu ternyata bisa makan sorghum. Jadi kayak pertama sedih juga karena maksudnya itu adalah makanan pokok mereka yang menjadi budaya turun-temurun dalam masyarakat. Jadi kayak di kebun tuh mereka kalau tanam jagung, padi ladang harus ada sorghum. Itu yang sudah diteruskan secara turun-temurun. Tapi mereka merasa bahwa itu bukan makanan orang kota gitu. Jadi itu hanya jagung, sorghum itu hanya makanan orang desa begitu. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu yang akhirnya membuat mereka merasa bahwa kalau orang kota datang ya harus kasih makan nasi gitu. Nah, itu di satu titik membuat karena memang selalu mendengar cerita seperti itu, tapi mengalami secara langsung itu membuat sedih begitu. Karena sebenarnya kita tuh kan begitu kaya akan pangan. Bayangkan saya sih melihat bahwa dari dua buku ini totalnya tuh hanya ada 9 desa dan dengan 10 perempuan. Itu saja resepnya itu bisa berbeda tiap-tiap keluarga dengan bahan pangan yang sama ataupun berbeda. Itu saja di sini kita bisa melihat bahwa ada begitu beragam, kita punya kaya akan pangan gitu. Pangan itu tidak jauh dan tidak apa tidak ada habisnya. Hanya kan memang dalam persepsi yang semakin berkembang, mereka merasa bahwa itu bukan makanan yang utama, gitu. Itu bukan makanan yang utama sehingga tidak lebih penting daripada nasi, gitu. Nah itu yang kadang menjadi sedih bahwa sebenarnya punya sumber karbohidrat yang beragam, tetapi itu tidak dianggap sebagai sumber karbohidrat yang utama. Tetap kembali kepada nasi, misalnya seperti itu. Nah, itu yang akhirnya
menggerakkan saya untuk melakukan pengarsipan dari resep-resep lokal. Karena dengan mengarsipkan resep lokal, otomatis saya juga ikut mengarsipkan bahan-bahan pangan yang ada di sekitar mereka, dan kita bisa melihat bahwa oh ternyata pangan itu sangat beragam. Nah di dalam pengalaman yang buku kedua saya juga menemukan, kita bercerita waktu itu soal kelaparan tahun 65, di mana mereka itu betul-betul mereka mengatakan bahwa mereka betul-betul lapar. Lalu saya duduk dan bercerita dengan mama. Lalu musim itu mama makan apa? Lalu mereka mulai menyebutkan makanan yang dari hutan, makanan dari pekarangan, dan itu sangat banyak. Ternyata waktu bercerita lagi kenapa disebut kelaparan, karena waktu itu terbatasnya jagung dan beras. Sehingga mereka merasa bahwa itu adalah masa kelaparan, sehingga dari Mama Beci juga, Mama Beci bercerita bilang Mama bawa pulang arbilah hutan dan berkata bahwa ini nasi kita. Dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya bukan apa ya, bahwa pangan lokal yang begitu beragam itu bagaimana mendorong dengan pengarsipan ini, dengan resep-resep yang dikumpulkan, dengan turun bercerita dengan mama-mama, kita bisa melihat bagaimana pangan lokal yang selain beras dan padi ini itu menjadi makanan yang utama, di mana mereka juga menyadari bahwa itu adalah kekayaan pangan mereka. Gitu sih Kak. Jadi memang itu yang akhirnya mendorong, selain yang tadi saya sebutkan di awal bahwa makanan akan berubah dengan zaman, dengan pengetahuan, dan tetapi salah satunya juga ini saya sebutkan kenapa itu penting. Nah, Kak Ete, terima kasih Kak Nino. Ini ada Bagaimana nih? pertanyaan dari Lia. Oke, dari kawan kita Lia. Selain sambal uat, apa saja makanan fermentasi di Timor? Dan bagaimana menjaga fermentasinya yang di iklim yang panas dan lembab seperti di Indonesia? Kalau luat ini kan memang suatu proses fermentasi yang dilakukan oleh orang di Timor. Nah, apa isiannya itu berdasarkan kearifan tiap daerah. Nah, ada beberapa jenis luat atau sambal fermentasi yang memang terdokumentasi di dalam buku Puan dan Pangan yang bisa diikuti sangat gampang sih. Jadi bisa dipesan bukunya. Jadi ada di dalam buku Puan dan Pangan ini, dan itu kalau di Timor sendiri kan beda-beda daerah. Jadi kalau fermentasi ya semakin panas semakin cepat fermentasinya. Kalau semakin kan fermentasinya juga berjalan semakin lambat. Jadi tergantung sih. Cara bikinnya akan sama, tetapi mungkin di daerah panas atau dingin proses fermentasi berjalannya cepat atau lambat itu apa. Jadi itu mungkin nanti Kak Stevi juga bisa jelaskan. Mungkin aku mau nambah juga kalau makanan fermentasinya itu sebenarnya yang laku tobe itu juga harusnya sih bisa dikategorikan sebagai produk fermentasi ya, karena setahu aku kan emang untuk jadi singkong jadi gaplek kok bahasa Jawanya itu kan melalui proses fermentasi juga ya. Jadi aku rasa laku tobe itu juga masuk produk fermentasi sih, olahan fermentasi gitu. Oke. Ini panitia boleh tanya sama menanggapi enggak? Boleh dong, silakan. Nah, halo Kak Ete, Kak Stevi, sama teman-teman semua. Nah, balik ke tahun 2018 dulu itu aku ada kesempatan kayak bantu dokumentasi satu acara kayak semacam mini conference gitu. Tajuknya itu Indo Organik. Jadi acara itu kayak semacam sosialisasi ke petani-petani di Yogyakarta oleh beberapa vendor ataupun pihak perwakilan dari pemerintah untuk campaign perkara bahan baku organik, yang sebenarnya itu juga akhirnya aku membacanya secara tersirat itu sebenarnya ajang mereka buat ayo sertifikasi tanamanmu supaya nanti bisa diklaim sebagai tanaman organik, bahan baku organik, dan bisa masuk ke market yang lebih gede gitu. Dan waktu itu juga ada bapak-bapak yang kemudian kayak mempertanyakan, loh kenapa kami harus ngelakuin itu, karena toh pun juga tanpa ada sertifikasi itu
aku bisa klaim bahwa tanaman kami emang pure tanpa pakai pestisida atau apa, pure organik. Sampai dia analogi bilang juga kalau ya pengendara yang punya SIM kan juga belum tentu bisa berkendara dengan baik kan. Jadi apa sebenarnya pentingnya buat sertifikasi organik itu tadi. Tapi kalau kaitannya sama yang tadi diceritain sama Kak Ete sama Kak Stevi, sebenarnya aku pikiran justru mundur satu langkah ke perkara bahan bakunya gitu. Bahwa apa sebenarnya di pangan lokal yang udah teman-teman kulik, itu kalau kaitannya sama bahan bakunya sendiri, satu, apakah itu kemudian ada juga irisannya dengan semacam sertifikasi atau metode penanaman yang organik, sama apakah supply chain atau bahan baku untuk bikin pangan lokal itu sendiri itu sejauh ini terjaga selalu mudah didapatkan gitu. Apakah ada sampai apa namanya harus ngambil dari bahan baku dari luar wilayah lokal itu sendiri, dan apakah itu masih bisa disebut pangan lokal? Pangan lokal ini apakah memang lokal sejak dari bahan bakunya atau bisa hanya disebut pangan lokal ketika resepnya itu lokal dari satu wilayah. Jadi poinnya lebih ke perkara bahan baku sama seberapa sustain sebenarnya bahan baku itu sendiri untuk bisa menjaga pangan lokal ini bisa dimasak atau dikonsumsi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Yap, terima kasih Pak Izul. Teh, mungkin bisa ngerespon atau di konteks Jogja gini kan, misalnya sambungan tentang nyambung dengan paparan Izul tadi itu, aku pernah terpapar misalnya ini ada beras yang memang tanpa apa namanya pestisida gitu loh, maksudnya memang pupuknya organik segala macamnya dan posisi sawahnya juga di atas, jadi dia tidak tercemar dengan air yang ada dengan sawah-sawah sekitarnya yang masih menggunakan pupuk kimia gitu. Nah, semacam itu nih. Kalau aku tuh pernah terpaparnya sampai gitu, oh ada yang gitu. Kalau bisa ngasih paparan atau efek bisa Kak Ete dulu deh, gimana kalau dalam konteks Timor gitu Kak Ete? Nah, kalau bicara organik dan organik nih, saya punya pengalaman diskusi dengan salah satu dosen. Terus kan kita kebiasaan gitu, jangan pakai pupuk kimia. Terus anak-anak kimia tuh marah, kenapa kami disalahkan? Itu intermezzo. Tapi di situ dosen saya juga bilang sebenarnya sukses yang ada di kami ini memang prosesnya. Jadi mungkin sebutannya lebih mungkin ke input luarnya rendah gitu. Karena lalu ada salah satu teman saya juga punya pengalaman bagaimana dia ikut mensertifikasi organik produk sayur-sayurannya dia, dan itu mahal dan itu hampir 50 juta gitu, karena segala sesuatu harus dicek mulai dari kandungan di tanahnya, di airnya, yang dia pakai itu kalau misalnya pupuknya dari ternak, berarti ternaknya dicek lagi apakah ternaknya itu mengkonsumsi pakan yang bagaimana. Nah, seperti itu sehingga ada 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 pro dan kontra juga soal organik ini. Karena kan kenapa yang akan pupuk organik yang harus membuktikan kalau membuktikan bahwa ini benar pertanyaan seperti itu. Kayaknya Ete masih nge-freeze. Aku pikir Steffi bisa ngisi di poin ini. Silakan. Oke, mungkin aku kasih disclaimer dulu di depan bahwa ini adalah opini pribadiku ya. Ini nggak mencerminkan apa namanya klaim-klaim yang ada di luar gitu. Masalah organik dan sebagai keberlanjutan supply ya dari pangan lokal ya, kalau pertanyaan tadi. Organik, setahu aku nih, kalau misalnya sertifikasi organik itu tuh bukan diwajibkan sih, tapi akan lebih baik gitu. Ada itu tuh kan untuk kalau tujuan kita, misalnya kita ini sebagai produsen pangan gitu ya,
sebagai produsen pangan itu memang ingin menjual hasil panen kita gitu dan memberikan semacam perlindungan konsumen yang ekstra gitu. Karena dengan ada sertifikasi organik itu tuh dipercayai oleh banyak orang, terutama konsumen gitu ya, market ya, di pasar itu tuh sebagai jaminan perlindungan konsumen, karena itu yang lebih sehat lah, lebih ramah lingkungan dan bla 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 gitu ya. Tapi seperti yang tadi Ete udah sampaikan juga, sertifikasi organik itu nggak murah loh gitu. Iya, seingatku memang 50-an juta dan itu kok per tahun harus diperpanjang gitu. Jadi untuk petani yang kecil ya itu suatu hal yang sangat membebankan gitu, membebani gitu. Nah, tapi kalau pangan lokal yang skalanya dibahas di dalam bukunya ET itu sebenarnya bukan pangan lokal skala seperti itu, bukan skala industri, skala apa ya, untuk memenuhi demand-nya pasar, tapi pangan lokal yang dibahas di bukunya KET ini adalah pangan yang emang dihasilkan dari kebun sendiri gitu, atau ya pokoknya dari lingkungan kita gitu. Jadi kita memakan apa yang bisa kita hasilkan sendiri gitu. Dan seringkali, apalagi kok di NTT sih aku lihat ya gitu ya, dan bahkan di Jawa gitu ya, masih di desa-desa itu kok misalnya punya kebun pekarangan ya paling pupuknya pakai pupuk kandang gitu kan, nggak disemprot-semprot pestisida gitu ya, sebenarnya itu sudah cukup bisa dianggap sebagai hasil bumi yang organik gitu. Walaupun sebenarnya kalau disertifikasi itu kan parameternya banyak banget kan, tanahnya yang batas apalah kayak logam berat atau hanya itu nggak boleh melewati sekian bla 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 gitu kan, nggak boleh ada residu ini residu itu gitu kan. Tapi ya pada prakteknya kalau di petani-petani yang berkebun di skala rumahan gitu, skala rumah tangga ya dengan kayak pupuk organik aja gitu, itu udah cukup oke lah gitu kan. Nah, perkara tadi pangan lokal itu sebenarnya bisa ditarik sejauh apa sih gitu? Apa yang didefinisikan sebagai pangan lokal itu tergantung banget sama kamu ngobrol sama siapa gitu. Soalnya aku pernah juga bikin seri Instagram Live juga untuk bahas pangan lokal ini. Kalau aku waktu itu pernah membahas dengan temanku yang ahli environmental science atau lingkungan gitu. Dia punya definisi pangan lokal sendiri gitu ya, kayak pangan lokal itu radius berapa sih, katanya berapa kilometer gitu. Seperti itu. Kalau ngobrol sama orang yang dia lebih banyak berkecimpung di agrikultur atau pertanian gitu, itu ada yang beranggapan bahwa pangan lokal tuh apapun yang kita bisa hasilkan, kita bisa tanam ya di lingkungan tinggal kita gitu. Dan itu tuh dari tanaman yang apa sih istilahnya waktu itu emang bisa tanaman asli Indonesia atau tanaman-tanaman yang emang secara dia bisa beradaptasi dengan iklim dan lingkungan yang ada di sini gitu. Seperti itu. Jadi sama pangan lokal itu definisinya itu sangat fleksibel sih menurut aku gitu. Jadi misalnya nih gitu kan, kita di Jogja gini kan, makan misalnya sagu dari Papua, itu bisa disebut pangan lokal, bisa tidak, tergantung kita ngobrol sama siapa. Kalau dari kitanya sendiri meyakini bahwa itu pangan lokal karena kita merasa, oh itu kan masih di Indonesia, itu kan tidak impor, ya sah-sah aja gitu. Jadi nggak usah terlalu nggak usah terlalu ini banget sih, kaku banget sih dalam
mendefinisikan pangan lokal. Yang penting bagiku adalah ya apa namanya, dalam pangan lokal itu sebenarnya salah satu yang cukup penting adalah pada saat kita mengonsumsi pangan lokal itu, kita itu juga berkontribusi, kita tuh juga membantu saudara-saudara kita yang sesama orang Indonesia gitu. Jadi itu aja menurut aku sih udah cukup ya gitu, nggak usah yang terlalu kaku bahwa oh pangan lokal tuh harus, misalnya kita di Jogja ya harus hasil bumi Jogja dan sekitar aja. Enggak sih gitu, sah-sah aja sih kalau misalnya kamu mau misalnya ngambil kacang kenari dari Maluku, kamu mau ambil sagu dari Papua, karena itu juga membantu apa namanya, mata pencarian petani-petani yang ada di sana yang masih saudara-saudara kita, seperti itu sih. Pendapatku seperti itu. Yap, terima kasih Kak Stevi. Kak Kak Ete, Ete ini udah ada balik nih. pertanyaan dari Kak Purbo Carito. Begini pertanyaan. Hai Kak Ete, aku penasaran dengan nama IG kakak yang memakai Sumba Timur. Apakah dalam buku ini juga dibahas tentang pangan di Sumba? Mengingat dari tadi yang aku tangkap lebih membahas pangan di NTT, khususnya wilayah timur. Kemudian, adakah perbedaan yang mencolok pada budaya pangan antar wilayah di NTT, termasuk di dalamnya peran perempuan dalam pengelolaan pangan keluarga? Terima kasih. Teh, silakan Teh. Oke, sembari menunggu Ete, mungkin Kak Stevi bisa merespon yang tentang apa perbedaan di Sumba Timur sama di Timor itu sendiri. Mungkin aku mau ini dulu ya, setauku nanti mungkin Nino bisa menambahkan juga nih kok sebelum Kak Ete balik lagi. Karena setauku, nah kenapa nama IG-nya Kak Ete itu Nona Sumba Timur tuh karena Kak Ete itu campuran Timur dan Sumba. Ya, jadi namanya Kak Ete kan Esther Elizabeth Umbutara. Umbutara itu nama farm di Sumba Timur setauku. Nanti mungkin Kak Ete bisa nambahin. Jadi ya kayaknya itu kenapa namanya Nona Sumba Timur. Bener Kak Ete ya, harusnya bener ya. Itu satu. Kalau buku ini sih memang Puan dan Pang ini fokusnya ke Timor ya. Kok perbedaan antara Sumba dengan Timor, gimana ya? Ini sih aku takutnya kok aku memberi respon itu kan dari kacamataku sebagai orang luar ya. Jadi aku nggak terlalu berani untuk memberi pendapat itu sih. Tapi ya oke, mungkin kok dari kacamata aku sebagai ya apa yang lihat gitu ya, karena aku pas ke Sumba juga aku ke Sumba Barat Daya kan. Aku nggak tahu apakah apa yang aku lihat di Sumba Barat Daya itu bisa mewakili keseluruhan Pulau Sumba ataukah tidak gitu. Tapi yang aku lihat sih apa ya? Ini aku bukannya bermaksud merendahkan atau menjelek-jelekan, tapi ini ya aku cuma menyampaikan aja apa yang aku rasakan pada saat aku melihatnya gitu ya. Sepertinya perempuan-perempuan di Timor itu dibandingkan dengan mama-mama yang aku temui di Sumba Barat Daya itu lebih lebih diberdayakan sih, lebih berkuasa, itu tadi yang tadi aku bilang di awal itu, dengan Ade Ume Kebubu dan lain itu lebih cukup dimuliakan lah gitu. Kalau di Sumba Barat Daya itu memang dari budayanya saja itu patriarki itu cukup kental seperti itu. Jadi emang aku melihat ada sedikit ya cukup ada perbedaan gitu bagaimana peran perempuan di dapur gitu kok di Sumba Barat Daya. Lagi ini konteksnya Sumba Barat Daya karena aku ke sana, dengan di Timor gitu. Sama-sama memasak, sama-sama memberi makan untuk keluarga gitu. Tapi bagaimana perempuan itu diposisikan gitu, itu kayaknya di Timor itu lebih tinggi gitu, lebih dimuliakan gitu. Kayaknya seperti itu sih. Mungkin itu salah ya.
Tapi itu apa yang aku rasakan pas aku lihat gitu. Mungkin kok Kak Ete udah bisa memberi respon, nanti dia bisa menambahkan. Karena Kak Ete kan gabungan dari dua budaya itu ya, Timor dengan Sumba, mungkin bisa memberi pandangan yang lebih akurat sih gitu. Oke, Sebagai warlock. Kayaknya belum. Nih ada pertanyaan dari Juris. Mungkin Kak Stevi bisa merespon juga nih. Saya kok malah lebih khawatir ketika secara nggak langsung menjebakan diri pada pangan lokal itu yang eksotik. Padahal pangan lokal harusnya bisa dimaknai lebih luas. Saya juga setuju pemahaman tentang pangan lokal saja tidak cukup, tetapi harus sampai membiasakan warga memanfaatkannya atau secara sederhana mau dan bisa memasak. Ya, mungkin responnya soal ini dari pertanyaan dari Juris. Oke. Jujur aja ini juga salah satu kekhawatiranku ya gitu, dan teman-teman emang nyemplung di dunia pangan lokal ini gitu, bahwa pangan lokal itu dianggap sebagai suatu hal yang eksotik gitu, bukan keseharian gitu. Dan emang kok aku lihat sih banyak banyak yang memframing seperti itu gitu. Sangat disayangkan gitu ya, bahwa makanan lokal itu sebagai pangan lokal itu sesuatu hal yang eksotik gitu. Karena di sini aku meng-highlight ada sedikit perbedaan kebudayaan pangan nih antara, karena kita ada di Jogja, akan bilang di Jawa ya, di Jawa dengan di NTT gitu. Dari pengalamanku pas ke Sumba Barat Daya dan ke Timur itu, aku tuh memperhatikan sesuatu yang berbeda di sana dan di sini. Bagaimana itu menyikapi gitu ya, bukan menyikapi sih, memahami makanan gitu ya. Jadi kok kita kan di Jawa gitu kan, ada yang makanan sehari-hari, ada yang sifatnya untuk hedon ya gitu, yang kuliner gitu. Itu lebih berupa kayak makanan yang kreasi-kreasi gitulah gitu kan. Nah kalau di NTT, kalau yang masih di desa-desa yang cukup tradisional gitu ya, beda lagi kalau kita ngomong kayak di Kupang, bahkan di Soe gitu, jadi kota-kota yang besar, kok di masyarakat yang masih tradisional itu hampir nggak mengenal gitu makan itu sebagai suatu selingan gitu, sebagai minat, sebagai kuliner gitu. Makan tuh ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi pada saat kita ngomong pangan lokal dalam konteks masyarakat yang seperti itu memang suatu hal yang dijalankan sehari-hari untuk kelangsungan hidup gitu. Tapi dengan adanya kita yang punya kebiasaan makan itu buat kulineran gitu ya, buat hedon-hedon gitu kan, ya itu memang aku paham kok ada kekhawatiran bahwa pangan lokal itu akan terjebak di area yang itu tuh, yang hedon itu tadi gitu, jadi kalau yang dikhawatirkan dari itu adalah ya itu bukan suatu hal yang dijalankan sehari-hari, itu gimmick aja gitu jadinya gitu. Dan gimana ya, emang nggak gampang juga sih akhirnya buat bisa mengajak orang-orang kayak, yuk setiap hari kita upayakanlah untuk menggunakan pangan lokal gitu. Ya kembali ke orangnya masing-masing sih, dianya mau gimana gitu. Tapi menurut aku pribadi gitu, kalau seseorang itu sudah berminat gitu terhadap pangan lokal, walaupun dia emang masih dalam tanda kutip mampunya gitu ya mengapresiasi makanan pangan lokal itu sebagai suatu hal yang eksotis, pengalaman kuliner itu tadi aku bilang itu tetap harus kita apresiasi sih gitu, daripada tidak sama sekali gitu. Jadi kok menurut aku sih nggak perlu terlalu khawatir ya gitu karena emang itu kembali lagi ke pilihan orang masing-masing gitu. Kok emang dari kitanya ingin pangan itu menjadi suatu yang lebih dari
kuliner itu tadi, ya mungkin dari kitanya aja yang coba untuk mempraktekannya sehari-hari dulu gitu. Nggak usah terlalu kayak ngurusin orang lain mau gimana gitu. Kayak menurut aku sih ya gitu ya. Syukur-syukur sih kalau orang lain itu udah misalnya, nah ini kita lagi bahas tentang pangan di Timor gitu ya. Teman-teman yang di Timor aja tuh udah senang banget gitu pada saat mereka tahu bahwa ternyata orang Jawa mau lo makan jagung bose. Perkara jagung bose itu mau kita makan setiap hari di Jawa atau sesekali aja, ya itu nggak terlalu masalah gitu. Tapi bagi teman-teman di Timor itu untuk tahu bahwa di luar Timor juga ada yang bisa mengapresiasi jagung bose itu juga udah oke lah gitu. Gimana Nino, benar nggak pendapatku tadi? Betul, Kak. Gimana Nino? Oh ya, setuju sih Kak. Maksudnya kayak gini Kak, mungkin sedikit sharing juga bahwa makanan-makanan Timor itu kan cenderung tidak terlalu banyak apa namanya eh, rempah-rempahnya begitu Kak untuk menambah rasa begitu kan. Kebanyakan kan cukup hambar, tidak terlalu banyak rempah-rempahnya, tapi sebenarnya sangat nikmat sebenarnya dinikmati gitu. Lebih maksudnya bagi saya tuh lihat dulu unsur sehatnya di dalam pangan itu. Untuk soal rasa mungkin itu masalah berikutnya seperti itu. Oke, Ete juga udah bergabung. Terima kasih kan Sudah Nino. kembali. Mungkin satu kawan yang punya pertanyaan atau respon atau apa ya paparan yang lain soal pangan. Aku pengen ini sih, pengen dengar pendapatnya Kak tentang yang apa namanya yang tadi pangan lokal eksotik itu, kok dari kacamata Kak dalam mempromosikan pangan lokal Timor ini, apakah Kak sendiri ada merasa apa ya kekhawatiran gitu bahwa nantinya pangan lokal Timor ini akan terjebak terus menjadi suatu pangannya eksotik saja atau gimana gitu loh Kak Mungkin karena tadi tertinggal jauh, jadi saya agak flashback ke belakang pertanyaan belakang, habis itu ke Stevie ya. Karena ada yang menarik nih, yang ingin saya bagikan soal terkait pangan lokal. Kalau di Timor itu ada pangan dari luar itu biasanya ada sebutannya yaitu kase. Jadi biasa ada jenis-jenis tanaman lokal yang dari luar yang bukan asli di situ, mereka kan ada kata kase di belakangnya. Termasuk dengan orang asing, orang kayak misalnya kita tinggal di tempat mereka itu mereka pakai kata kase untuk menunjukkan kalau dia bukan orang asli situ. Nah, sedangkan dari undang-undang kita sendiri kan memang tidak secara mendetail pajaknya, tapi itu segala kalau dari situ juga menjelaskan bahwa memang segala sesuatu yang ada di sekitar ekosistem dan lain sebagainya yang bisa diolah untuk kebutuhan pangan sehari-hari itu bisa disebut pangan lokal. Jadi pangan lokal itu beragam, jadi bukan hanya tanaman, tapi bisa juga dari makhluk hidup di sana yang akhirnya menjadi suatu budaya dalam tersebut. Lalu ada cerita-cerita juga biasanya kalau misalnya mereka sudah mendapat nama lokal, sebutan lokal itu biasanya itu sudah diterima sebagai bagian dari pangan lokal mereka sehari-hari seperti itu. Jadi ada sebutan, ada nama daerah gitu. Itu sudah ada dalam waktu yang cukup lama. Tapi biasa memang ada dibedakan dengan kata kase itu yang menunjukkan bahwa memang bukannya dari lokasi tersebut. Nah, tadi yang memang dia menjadi eksotik. Saya waktu di Jogja itu memang pernah ada yang juga food estate gitu. Dia menjadi makanan eksotik. Tapi kan memang makanan lokal atau pangan lokal atau kuliner lokal itu menjadi identik dari suatu daerah. Jadi misalnya kalau kita sebut jagung katemak atau jagung bose saja, orang sudah tahu kalau itu pasti dari Timor. Bahkan saudara saya yang dari Sumba kalau datang ke Kupang
pulang bawa oleh-olehnya tuh jagung bose yang dia masak sedikit-sedikit karena dia bisa ditemukan susah ditemukan di sana, jadi dia masak sedikit-sedikit jadi untuk bisa dicicipi dan lain sebagainya. Nah, bagi saya sih karena makanan itu bukan hanya sekedar dengan kebutuhan pangan, tapi itu juga ada bagian dari identitas budaya yang menunjukkan kearifan lokal mereka, bagaimana mereka menjaga ekosistem supaya pangan itu tetap ada. Sehingga menurut saya kedepannya memang akan ada banyak pengetahuan, teknologi, apalagi kan sekarang internet sudah masuk di mana-mana, jadi yang saya temukan juga kayak kita mulai bereksperimen dengan bahan-bahan dasar, dengan resep-resep dari luar yang sudah ada untuk mengembangkan pangan lokal yang sekarang ada. Tapi makanya pentingnya ketika sebuah pangan itu terikat erat dengan budaya dari daerah tersebut, maka dia akan terjaga. Gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu concern kenapa adanya pengarsipan dari resep itu, sehingga kita tetap bisa mengingat bahwa ini yang dulu ada, gitu, yang akhirnya berkembang oleh waktu, tapi kita punya resep lokal yang seperti ini yang diperkenalkan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya jagung saja kan bukan topping sih, campurannya itu kan berbeda-beda tiap keluarga. Sehingga kalau misalnya kita pindah dari satu keluarga ke keluarga yang lain, mungkin beda-beda. Kayak misalnya kemarin juga dapat kesempatan dengan karya bersama teman-teman karya sama karya dan teman-teman itu kita ke Keva, ternyata campurannya beda lagi. Jadi itu kayak memang akhirnya menjadi identitas mereka. Kayak misalnya bicara soal CI hanya bisa ditemukan, misalnya orang hanya bisa makan CI di Kupang, misalnya ada di tempat lain, tapi kalau tidak makan CI di Kupang misalnya itu kayak kayak bukan makan CI misalnya begitu. Nah, kedepannya ya tentu dengan perkembangan zaman, perkembangan informasi dalam pengolahan pangan yang semakin banyak, pasti akan ada perubahan dari pangan. Tapi sebenarnya bagaimana bisa menjaga budaya pangan itu terdaya dan menjadi sebuah identitas, itu akan menjaga pangan itu untuk tetap lestari seperti itu. Jadi mengosongkan rasa itu penting kita untuk berjuta rasa dari pangan lokal gitu sih Kak. Lalu kenapa nama saya Nona? Oh ya, silakan. Silakan. Mungkin ada yang belum terjawab. Yang itu kenapa akun Instagramnya Kak Ete namanya Nona Sumba Timur? Nona Sumba Timur itu karena saya orang Sumba dan mama saya orang Timur, pokok orang simpel sih begitu. Tapi kenapa hanya Timor? Memang karena untuk saat ini saya memang menetap di Timor. Jadi bagi saya kesempatan untuk mengakses pangan lokal di Timor akan lebih efektif, efisien secara waktu dan secara dana. Tapi bagi saya sih dengan adanya pengarsipan yang sederhana seperti ini yang saya lakukan, bercerita dengan mama, akan ada banyak orang yang bisa melakukan hal yang sama di daerahnya dan menemukan beragam pangan yang luar biasa di sekitarnya. Seperti itu sih Kak. Ini ada Juris Bramantio mau angkat tangan atau silakan Mas atau Kak mau. Iya. Thank you Mas. Tadi terima kasih juga, keresahan saya udah direspon sama Kak Stevi sama Kak Ete gitu ya. Iya, jadi saya memang jujur resah banget kenapa kayaknya pangan lokal nih kayaknya akan mengikuti lubang yang sama dengan pangan sehat yang akhirnya ke barat-baratan gitu ya. Jangan-jangan nanti pangan lokal tuh akan jadi terlalu eksotik gitu. Karena contoh-contoh yang selalu ditampilkan oleh kita-kita, termasuk para penggerak pangan lokal itu selalu yang sangat eksotik gitu ya, bukan yang keseharian gitu ya. Nah,
Saya justru malah cenderung pengen menyambung pernyataannya Kak Ete tadi bahwa proses paling penting sebetulnya dari pemulihan pangan lokal itu adalah di pendokumentasiannya. Jadi wrap up pengetahuannya, knowledge-nya gitu ya. Nah, tapi nggak cuman sekedar berhenti di pendokumentasiannya aja. Nah, sepertinya ada satu hal yang selama ini agak luput gitu ya, nggak sering kita lakukan, yaitu adalah sebenarnya knowledge itu harus dirambatkan dan harus ada cross learning-nya. Jadi antar berbagai macam kebudayaan seperti kata Kak Ete tadi itu sebetulnya bisa saling mengambil take away yang menarik gitu. Kayak misalkan mungkin kayak tadi kata Kak Ete ya kalau saya ke Timor terus dapat oleh-oleh jagung bose, saya bisa masak di Jakarta. Kebetulan rumah saya di Jakarta gitu ya. Tapi kan nggak bisa seperti itu terus. Sedangkan di Jakarta saya juga punya keragaman pangan lokal sendiri. Jadi menurut saya alih-alih menyarankan kita untuk mengcopy kebudayaan lain gitu ya, sebetulnya lebih menarik adalah menggiring kita untuk selalu cross learning antar kebudayaan. Jadi saya belajar dari Kak Ete tentang jagung bose, tentang sorghum gitu ya. Kak Ete juga nanti mungkin bisa belajar dari saya tentang kearifan-kearifan yang lain. Nah, itu seperti yang harus dikultivate, itu seperti yang harus sering-sering diupayakan gitu ya. Terus yang kedua, terkait sama masalah tradisionalitas gitu ya. Saya juga agak khawatir nih kita akan terjebak lagi bahwa selain eksotis selalu dipandang pangan tradisional itu pangan lokal tuh selalu tradisional gitu. Padahal menurut saya inovasi itu justru yang mungkin akan menyelamatkan pangan tradisional. Jadi menurut saya nggak masalah kalau tiba-tiba ada orang makan topoki tapi pakai gaplek gitu. Jadi nggak masalah makanan Korea tapi makan topoki pakai gaplek. Di sini kan artinya berarti dia tahu apa itu gaplek dulu sampai dia akhirnya mau nyampurin ke topoki gitu ya. Atau orang bikin olahan seblak tapi pakai daging sei gitu. Itu menurut saya nggak masalah juga. Jadi kayaknya inovasi ini jangan dianggap sebagai inovasi dan modernitas itu jangan dianggap sebagai threat, tapi justru malah sepertinya harus kita rangkul karena ini juga yang paling menarik buat generasi muda. Jadi kalau kita pengen generasi muda mencintai pangan lokalnya lagi, jadi jangan di gatekeeping hanya ngomongin tradisionalitasnya saja, tapi juga cultivate inovasi-inovasi yang memang mereka ini eager untuk mencari itu gitu. Sama yang ketiga ada satu yang menarik. Saya tuh pernah ngobrol sama beberapa teman-teman yang SMA sama kuliah gitu ya. Waktu itu saya heran banget ternyata mereka nggak pernah tahu buah sirkaya bentuknya apa. Mereka nggak pernah tahu ketan sama nasi itu ternyata makhluk yang berbeda gitu. Mereka nggak pernah tahu. Tapi saat saya nanya, kok kalian sampai nggak tahu sih? Tahu nggak apa jawaban mereka? Iya, karena orang tua kita nggak pernah ngasih tahu. Jadi saya juga pengen mengingatkan ke diri sendiri dan kita semua gitu ya. Jangan kita sering-sering nyalain generasi yang lebih muda gitu. Karena sebetulnya proses menestafetkan knowledge itu juga ada kewajiban di kita, generasi yang sekarang, yang tahu knowledge-nya gitu ya. Dan kita yang ada di tengah-tengah ini, saya anggap ya teman-teman seumuran sama saya aja lah gitu ya. Kita yang di tengah ini justru sebetulnya bisa jadi jembatan. Jadi antara yang lebih tua sama yang lebih muda itu kita bisa jadi jembatan gitu. Saya rasa di media dan di beberapa diskusi kita sering sekali menyalahkan anak muda yang nggak mau tahu soal pangan lokal. Padahal menurut saya jangan-jangan mereka bukan nggak mau tahu, tapi karena mereka nggak bisa mengakses pengetahuannya karena generasi di atas mereka juga terlanjur tidak tahu soal pengetahuan itu. Mungkin itu aja keresahan saya, tapi terima kasih banget insight-nya buat Kak Stevi sama Kak Ete. Keren banget. Jujur saya belum beli bukunya dan belum baca, tapi semoga saya bisa segera beli dan baca bukunya. Makasih banget. Ya, terima kasih Mas Yuris. Ete Mas dan Dimas, Stevi. aku boleh nambah respon lagi nggak buat Mas Juris tadi? Yap. Iya, Mas, makasih banget. Aku jadi saat tadi Mas Juris memberikan pandangan, jadi lebih paham bagaimana pertanyaan tentang eksotisme tadi itu ya maksudnya itu seperti apa gitu. Oke. Aku pengen ngobrol pengen mengaitkannya tentang konten bukunya Kak Ete ya gitu. Bahwa emang kalau kita lihat gitu ya, apalagi mungkin kalau di Jakarta gitu ya, untuk bisa mempraktekkan resep-resep yang ada di sini emang agak-agak susah gitu ya. Apalagi kok misalnya kita mau bikin si jagung katemak atau jagung bose di Jogja aja tuh bahannya nggak ada gitu kan. Jadi emang kok buat aku pribadi gitu untuk memakan jagung bose itu emang menjadi suatu eksotisme. Tapi ada
yang ada sih resep yang ada di bukunya Puan dan Pangan ini yang bisa itu tuh kita praktekkan di keseharian gitu adalah luat gitu. Sambal luat itu ternyata gampang banget bikinnya dan itu tuh gampang banget di customize-nya gitu. Dan aku tuh senang banget pada saat diajarin teman-teman dari Timor tentang makanan Timor itu mereka tuh sangat terbuka gitu ya. Jadi seperti tadi ya Mas Juris bilang kan itu nggak ada salahnya kalau topoki itu pakai tepung gaplek misalnya gitu. Sama juga dengan luat gitu pas aku belajar resep luat dari Nino gitu. Uh, Kalau misalnya aku nanyain takaran atau bahan-bahan, dia akan selalu bilang bahwa sesuai selera Kak gitu, sukanya apa gitu kan. Kok di sana kan luat itu murni pakai cabai rawit gitu kan, sedangkan di Jogja mungkin lidahnya nggak apa teman-temanku gitu nggak terlalu banyak yang bisa pedes banget. Boleh nggak kalau aku pakai cabai ting gitu? Boleh Kak, nggak apa-apa sesuai selera gitu. Yang penting esensinya dari luat itu adalah cabai, garam, dan jeruk nipis atau jeruk lainnya seperti itu kan. Pakai jeruk yang bukan jeruk nipis pun juga nggak masalah gitu. Jadi aku melihat itu suatu hal yang apa ya sangat 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 welcoming banget gitu bahwa kita kita tuh masih bisa kayak ikut melestarikan budaya Timor di Jogja gitu kan melalui luat, tapi itu bisa di customize sesuai dengan bahan-bahan yang ada di sini dan selera kita gitu. Trending jadi apa sih? Jadi aku lupa satu lagi. Tapi ya udah saya ingatku itu aja dulu. Jadi gitu sih Mas Juris. Jadi apa ya? Di satu sisi memang ada beberapa pangan-pangan lokal, apalagi kok kita kaitkan dengan konten buku Puan dan Pangan ini yang memang eksotis buat kita yang di Jogja, tapi ada kok yang bisa kita praktikkan juga di keseharian sehingga itu ya dan itu open aja untuk kita customize gitu. Teman-teman di Timor juga, aku rasa juga nggak akan protes kok misalnya suatu hari kita bikin luat pakai apa pakai bahan-bahan yang ada di sini. Toh juga ada contoh buku ini, luat kecombrang itu ternyata juga inovasi ya Kak Ete ya. Inovasi mama yang di Amfoang ya kan. Jadi di sana aja itu juga sudah melakukan inovasi. Jadi aku juga nggak melihat ada salahnya apabila kita juga menginovasikan luat di sini. Yang penting harus difermentasi itu tadi sih gitu. Kalau nggak difermentasi apakah valid dibilang luat tuh Kak Ete? Kalau kalau luak sendiri kan memang sambal yang diproses, yang akhirnya mengalami proses fermentasi. Jadi kalau nggak ada fermentasinya bukan luat sebenarnya. Bukan luat ya. Iya. Jadinya sambal mata, sambal mentah. Oke, ada Jadi kalau Linda. misalnya kita bikin proses luat pun baru jadi itu pun belum bisa dibilang luat. Itu bakal calon luat. Oke, ini terakhir dari Mbak Linda, silahkan. Halo, Ete. Halo, Stevi. Semuanya. Ada Ria juga nih. Yang lain kayaknya aku belum kenal. Salam kenal ya. Menyimak percakapan kalian, aku sangat banget ya. Belajar banyak soal keberagaman, kekayaan kita sebenarnya. Satu hal yang kayaknya belum juga dibicarakan dari kontennya atau ceritanya Ete, yang mungkin akan menarik untuk menjadi pantulan keadaan kita hari ini dan terkait juga dengan eksotisasi gitu kan. Soal ini Ete, kalau situasi paceklik di Jawa, krisis pangan, ya kan? Ete pernah bercerita dan kalau nggak salah ingat di bukunya juga disinggung soal itu. Ketika kita menghadapi satu krisis pangan oleh karena situasi tertentu, kalau generasi Budimas yang lahir tahun 80-an mungkin mengalami cerita-cerita soal 97 ya, 97, 98 sampai 2000 krismon gitu. Krismon gitu. Ya kan? Sebenarnya kan kalau kita berrefleksi dari itu yang namanya krismon ya, krisis ekonomi, itu kita berurusan dengan satu sistem ekonomi
eh, skala tertentu dan sebenarnya juga di layer tertentu. Aku masih ingat banget karena aku hidup di desa, dibesarkan di desa gitu, satu desa di Karanganyar, Surakarta. Kebanyakan warganya petani, keluarga itu juga petani gitu. Krisis ekonomi ternyata tidak terlalu berpengaruh kecuali terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang disodorkan oleh kota. Apa ya, misalkan liburan atau rasa taste yang lain gitu. Kita nggak bisa seperti itu, misalkan aku kemudian nggak bisa jajan Metro Pop pada waktu itu atau Ciki ya, itu gitu kan, karena kalau misalkan krisis ekonomi berkaitan dengan dapur, kita bisa melihat, dan aku masih ingat pada waktu itu kami sustain dari apa yang kita kita olah di kebun dan sawah, gitu kan. Dan EP juga pernah cerita ya, di beberapa dekade di wilayahnya juga mengalami itu, dan bagaimana ibu-ibu para perempuan di sana bersiasat untuk mempertahankan sustainability dapurnya, ya kan? Nah, kalau kita ngomongin pangan, aku yang tadi sangat menarik adalah bagaimana kita memaknai pangan lokal, gitu. Ya kan, dalam urusan apa pangan lokal ini ditandai, ya kan? Dari cerita EP dan refleksi dari pengalamanku terkait dengan Krismon dan beberapa waktu yang lampau kita juga mengalami itu kan pandemi gitu. Sebenarnya mungkin um, yang dimaksud dengan pangan lokal adalah apa ya, sesuatu yang bisa kita olah untuk kepentingan kita yang dapat terjangkau, yang dapat kita apa, mungkin juga tidak diproduksi langsung oleh kita, tetapi terjangkau, yang kadang-kadang kita skip karena kalau aduh makan apa ya hari ini, kan kita langsung ke GoFood ya. GoFood atau Grab itu yang mendikte kita. Artinya kita sebenarnya bergulat dengan yang namanya politik rasa. Politik rasa itu apa ya? Politik kita, lidah kita itu sudah dibentuk seleranya gitu. Ya kan? Kalau misalkan kita jajan di cemilan GoFood, cemilan Grab gitu, macam-macam topoki, apalah gitu. Tapi tone rasanya kalian kalian enggak apa namanya? Kadang-kadang ngerasa nggak? Aku tuh mungkin karena aku ini ya lidah desa ya, jadi ini kok makanannya ini tempatnya berbeda-beda, tapi tone-nya itu, gurihnya itu sama itu loh. Ya kan? Jadi jadi yang kita tahu tentang rasa itu. Kalau misalkan kita makan sesuatu di luar skema rasa itu, kita nggak suka, dan bahkan kita nggak tergerak untuk membeli atau mengolah gitu kan. Jadi sebenarnya mungkin juga perjuangan pangan lokal berhadapan dengan politik rasa yang dibikin oleh uh, apa ya, industri kapitalisme pangan ya, belum nantinya kemana-mana gitu, itu dulu gitu. Terus misalkan kalau kita 2006 atau ketika ada Gunung Merapi lagi erupsi gitu, pada waktu itu kan ada bencana alam di Jogja gitu. Aneh gitu waktu itu aku, ini kita setiap hari ngolahnya, aku di dapur kan ngolahnya Indomie gitu, minian itu gitu, di posko itu minian itu gitu, tidak pernah terbersit bahwa ada daun singkong gitu loh, ya kan. Bahkan itu kemana-mana gitu loh, itu ada di paket, sekarang ada di paket kenduri. Kalau misalkan kita kenduri kemudian apa namanya, berkatnya ada itu gitu kan. Terus di keseharian di dapur kita juga ada itu, ada selera rasa mie instan itu gitu. Nah, aku Steffi tadi juga menyebut gitu bahwa um, apa namanya, ketika kita memiliki referensi atas cita rasa dari wilayah lain, kadang-kadang ya resep itu kita mungkin bisa membayangkan olahannya seperti itu. Tapi paling tidak kita
apa namanya, tahu bahwa ada taste, ada pengalaman serta rasa yang berbeda gitu. Aku misalkan sambal luat sebelum Eten bikin di sini ya nggak terpikirkan untuk bikin cuman nih cabe segitu banyaknya, terus tomat, terus ini dikasih jeruk nipis yang banyak sekali, rasanya seperti apa, terus Ete ke Jogja dan membuatkan itu, ya kan? Kadang-kadang ini juga berurusan sama jarak pengalaman kita ya, jarak pengalaman kita gitu. Dan soal eksotisasi gitu, sebenarnya itu juga pelik karena terkait dengan dari sudut mana kita memandangnya. Kadang-kadang kan tadi menarik banget, kadang-kadang kita mengeksotisasi apa yang kita angkat gitu kan, self eksotisasi diri gitu kan, eksotisasi satu produk kebudayaan tertentu. Tapi mungkin Indomie mie itu menjadi eksotisme baru gitu, menjadi selera rasa yang maknanya beragam, dan itu kalau misalkan apa namanya, nggak misalkan kawan-kawan dari luar negeri atau ini Indonesia, oh Indomie gitu, mereka juga ada, oh it's Indonesian taste gitu kan, itu itu kan wow. Kita makanan asli Indonesia adalah Indomie gitu, terus pas makan Indomie di sini, wah it's much more better, it's much more tasty than Indomie in my place gitu kan, karena Micinnya lebih banyak soalnya. micinnya lebih banyak gitu kan. Jadi Indomie itu sudah menjadi pangan lokal Indonesia, itu kan sebel ya. Gitu loh. Jadi kita bergulat dengan korporasi itu juga gitu, bahwa gimana kita apa ya namanya, memecah memecah pengalaman tetap kita itu loh, atau tetapnya orang-orang. Tak pikir ini perjuangan yang simple gitu, usaha yang sangat simple, membuat sesuatu yang bisa dicicipi, tapi biasnya atau kemudian apa ya istilahnya ya, tempiasnya bisa 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 kemana-mana juga gitu, bahwa kita sedang bergulat dengan kecerdasan. Aku nggak tahu, aku kadang-kadang juga penasaran prinsip macam apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan mie itu gitu, sehingga kok dari Sabang sampai Merauke loh, ya kan, sangat terbiasa, dan makanan itu bisa diterima dimanapun, siapapun, segala usia, dan dalam kondisi apapun gitu. Aku malah kadang-kadang penasaran, ini risetnya gimana ya, perusahaan ini ya, kok bisa menciptakan satu produk yang bisa masuk dan cocok dan digemari oleh langsung banyak orang gitu kan. Politik rasa gitu. Pangan-pangan yang di sekitar kita ini mungkin tidak dilirik, bahkan aku sendiri pun kadang-kadang, wah apa ya itu satu yang seger dari kebun, waduh daun pepaya, waduh pahit gitu loh. Ya kan. Uh, yang terbayangkan kemudian kayaknya aku lagi pengen yang asin-asin, asin yang seperti apa itu kan. Aku sendiri kadang-kadang dengan proyeknya itu belajar untuk mempertanyakan selera rasaku. Selera rasaku ini dibentuk oleh siapa, dari mana makanan yang membiasakanku makan itu dan ngomong bahwa itu enak ini nih. Wah sialan nih risetnya para pabrik-pabrik makanan ini. Gitu. Gimana tuh Indomie pangan lokal Indonesia? Itu sih. Selera. Makasih banyak ya, kalian luar biasa. Indomie kok dikasih luat enak loh. Nanti ada Indomie goreng sambal luat. Amin loh. Mungkin jam apa ke ini dokter Mayang sekalian ya, biar kita segera tutup itu. Oke, silakan Kak. Halo.
Ya, Sama Mbak Mei. Pokoknya pertama-tama sangat-sangat excited banget dengan peluncuran buku ini, dan buku ini termasuk yang ditunggu-tunggu ya. Karena setelah bergelut 18 tahun lah ya di dunia teknik lingkungan, saya mau lagi main lah istilahnya gitu ke eh, arah-arah pangan lokal, karena saya yang berusaha buat apa ya, sehat dari clean eating segala macam dari tahun 2017, itu udah mulai kayak resah aja gitu sama sekarang kalau mau sehat itu kok orang ribet sih pakai apa, pakai acara cari-cari susu almond segala gitu. Emangnya nggak bisa kita tuh kayak mengusahakan bahan-bahan yang lokal, dan itu bahan-bahan lokal adalah bahan-bahan yang bisa dibilang rantai karbonnya juga pendek gitu, maksudnya kan ya. Jadi kayak eh, dari apa, dari kebun ke piring kita tuh rantai karbonnya tuh sangat, rantai apa ya, pokoknya rantai karbonnya kan sangat pendek berarti. Terus setelah itu hal-hal yang menjadi sorotan saya adalah saya terakhir kali ke Flobamora itu sebelum pandemi berarti ya, sebelum pandemi. Dan di sana tuh ini tuh aneh banget gitu ya. Tadi yang Kak Ete bilang kayak di Kupang aja, orang Kupang sama orang Malaka gitu kan, ketika nyobain sorghum mereka aneh gitu loh. Saya sebagai orang yang waktu itu datang dari ibu kota gitu ya, karena sama pusat ya. Jadi pas ke sana temen saya itu diundang sama orang, terus diundang sama orang itu di TTS ya. Di TTS agak Kolbarno agak ke sana sedikit. Mereka memasak sorghum, tapi memasak sorghumnya tuh bukan pakai kacang hijau, dia kayak pakai kacang yang warnanya kuning gitu kan. Nah di sana saya cobain sorghum segala macam. Yang terjadi itu di sana orang-orang apa sih, orang-orang dari ibu kota gitu yang melihat sana tuh bilangnya kayak gini, lu nyadar nggak sih ini kayak multigrain rice katanya gitu, yang biasa kita suka dapat di apa, rumah makan Korea, atau yang eh, ada paket-paket siap masak gitu dari Korea. Lu sadar nggak ini multigrain rice? Buat saya tuh kayak, wih iya bener ya, menarik banget gitu bahwa di situ kita ada apa ya namanya, ada karbonya, ada kacang-kacangannya juga gitu. Dan yang saya eh, yang saya excited tuh karena itu kenyangnya lebih lama daripada nasi gitu kan. Karena dan apa ya, nggak ngebuat si perut itu cepet kayak kalau kita habis makan nasi kekenyangan dan langsung gede gitu perutnya. Ini tuh enggak gitu. Jadi nggak langsung melar lah gitu perutnya. Terus tapi hal-hal yang lain yang saya sorot adalah di sini NTT itu sangat-sangat identik dengan eh, apa ya, satu sangat-sangat identik dengan orang-orang tuh pasti ngomongin stunting lah di sana. Tapi stunting ini kan prosesnya panjang ya. Jadi saya nggak bisa cepetan-cepetan buat ngejudge ada stunting dan ada segala macam. Tapi yang pasti dengan modernitas ini gitu ya. Dan di Kupang cek ya apakah itu aku di Kupang apa di mana, atau aku salah inget ya. Ketika di Kupang udah ada makanan siap saji gitu kan, orang itu dengan makanan siap saji yang disajikan tuh kayak pelet lidah orang itu mulai eh, gampang mengalami perubahan gitu. Dan menurut saya di sana tuh pada ikannya kan segar, terus udah kayak gitu juga banyak sekali kearifan-kearifan pangan yang kita bisa adaptasikan gitu ya. Kayak misalnya eh, kenapa kayak kayak gini deh. Saya pernah nanya nih Mas Tevi ya, kayak misalnya menurut lo nih ikan pindang nih kayak mana gitu ya. Oh ikan pindang tuh ya itu karena ketika produksi ikannya banyak, jadi mereka punya teknologi untuk membuat pindang gitu loh ya. Dan itu sama juga kayak misalnya kenapa mereka membuat CI gitu. Suatu kali saya juga
jalan lagi. Kebetulan saya tuh pesen ikan ya, karena si kakaknya Bapak Kadis itu pemburu dan dia tuh baru berburu celeng apa ya, berburu celeng, tapi kan saya nggak makan ya, gitu. Dan nggak baru berburu celeng, CI-nya yang baru jadi gitu kan ya, CI-nya yang baru jadi, terus apa si CI-nya tuh baru jadi, terus dia bilang karena dia waktu itu habis berburu gitu loh, berburunya sebenarnya nggak berburu amat, tapi ada celeng yang mau masuk kebun orang sama dia ditembak ya Pak? Enggak, ditangkap aja gitu. Terus ya dihabisin dia tangkap gitu dari belakang terus dihabisin lah gitu loh apa nadinya dihabisin gitu. Terus oh kayak gitu ya. Pokoknya dia punya. Tapi yang saya lihat di sini adalah orang NTT ini sebenarnya masih kayak lebih bisa survive kalau misalnya ditaruh di tempat yang middle of nowhere, tidak ada yang apa gimana ya, beda lah sama orang-orang di ibu kota, bahkan orang-orang Bandung sendiri gitu ya, udah nggak bisa kayak survival ditaruh di tempat yang mana di situ banyak bahan makanan tapi mereka udah nggak mengenali gitu itu tuh apa gitu. Kalau Bandung sih masih mending ya, masih yang masih banyak lah, kalau apalagi di pinggiran-pinggiran Bandungnya buat kayak orang-orang yang masih apa ya, masih ngambil-ngambilin pegagan atau apa buat dijadiin lalap. Karena saya juga sendiri barusan baru masak apa namanya batang talas gitu, batang talas masih bisa dimasak segala macam gitu. Dan saya sebenarnya kagum banget gitu sama, karena saya juga pertama kali tuh kan keponya tentang NTT itu setelah pulang itu ya, setelah pulang dari project PDAM itu dan ngeliat IG-nya di Kisenda gitu kan. Itu sangat-sangat wow gitu loh. Jadi mereka itu gimana cara mengawetkan makanan, apa itu umam bubu segala macam. Aku doain pokoknya buku ini tuh bisa menjadi window. Jadi orang-orang tuh open the window tentang pokoknya prinsip orang kayak gini. Eh buku ini tuh jadi pembuka kayak yang enggak seharusnya stunting itu nggak terjadi. Harusnya krisis pangan itu sebenarnya nggak terjadi lah di Bumi Flobamora itu. Karena saya juga di sana kan kalau di angkot kan, angkotnya tuh keras banget ya musiknya ya. Dan itu ada satu lagu yang saya sama temen saya, yang kebetulan kita dua-duanya tuh emang tukang nyanyi gitu. Itu ada lagu Bye Sonde Bye Tanah apa Flobamora Lebe Bye. Pokoknya tuh kayak kami sampai tanya gitu sama tukang angkotnya gitu. Oh, ini tuh ternyata tentang kekayaan alamnya tuh si Flobamora gitu loh. Kita sampai nanya artinya dan itu sangat-sangat menarik, dan lagu itu tuh kayaknya bakal saya nikmati sambil saya baca buku ini nanti. Itu aja sih, dan pertanyaannya cuman ini aja sih. Gimana cara menembus kayaknya ada harapan gak sih buat kayak menembus ke generasi mudanya NTT supaya ayo nih kita ubah lagi palet lidah kita ini ke makanan tradisional gitu, kayak ya anak dan ponakan saya gitu ya, yang dikasih tumis batang talas, dikasih tumis itu juga gak apa-apa, dikasih tumis apa namanya daun singkong tuh mereka seneng gitu, tapi orang-orang di sini tuh ngelihatnya aneh gitu, apalagi yang udah masuk ke pergaulan kota, ketika buka bekal, ih kok lu dikasih bekal apa sih tumis daun singkong sih sama ayam lah, emang kenapa gitu loh. Jadi kayak eh, perubahan-perubahan sosial itu ya harusnya ada nggak sih harapan buat bukan merubah ya, tapi masuk ke dalam kehidupan sosial anak muda, bahwa ini adalah yang perlu dilestarikan. Gitu aja. Makasih ya. Oke, Ete dan Steffi mungkin bisa merespon dua pertanyaan dari Mbak Linda juga dengan Mbak Mei sebelum kita tutup karena ini melewatkan jam makan siang. Aku udah mau makan steak ayam habis ini. Kalau di Kupang sudah. Ini KT aja deh yang ini yang respon sebagai penulisnya ya. Kasihan teman-teman.
Baik, terima kasih Kak Mayang untuk antusiasnya dengan buku ini. Um, uh, jadi di tahun 2020 itu untuk waktu sebelum peluncuran buku pertama itu kan kita pernah coba. Jadi dalam buku yang pertama itu memang ada riset inovasi yang dibuat oleh teman-teman 3 orang teman yang memang berkecimpung di pangan lokal. Jadi mereka menggunakan bahan dasar tanaman yang sudah saya kumpulkan dan mereka membuat inovasi dari pangan-pangan itu. Nah dari hasil itu kita mengundang publik untuk merasakan ini sambil edukasi ini bahan dasarnya apa, ini bahan dasarnya apa, ini semua yang ada di timor ini seperti ini. Nah dari situ ada juga survei. Nah dari survei itu ada akhirnya ditemukan kalau menurut mereka kalau misalnya dari pangan yang sudah diinovasi itu kalau misalnya jual di kafe begitu atau restoran apakah mereka akan membeli itu banyak yang mencentang iya mereka mau beli. Nah kenapa? Ternyata karena memang dari inovasi itu memang kembali lagi cocok di lidah mereka. Mereka merasa bahwa makanan itu enak gitu. Tapi memang bahan dasarnya adalah pangan lokal. Bahan dasarnya adalah pangan yang memang hadir di sekitar ini. Nah bagi aku sih memang tadi memang bicara soal mengosongkan rasa, tapi kan kalau anak-anak itu kan memang akhirnya sudah apa ya, dia sudah terdistraksi dengan rasa-rasa camilan yang banyak dan lain sebagainya, sehingga akhirnya yang dilakukan adalah melakukan inovasi di mana mereka akhirnya makan. Contohnya misalnya di ponakan saya di rumah, bagaimana supaya dia bisa makan sorghum. Jadi sorghumnya itu setelah direbus jadi siap makan, saya campur lagi dengan telur, lalu dengan daun sop, dengan rempah-rempah, lalu digoreng bentuk dadar kayak pizza begitu ini. Nah itu dia makan. Jadi bagi saya kayak saya setuju tadi bahwa inovasi juga memang dari bagi bilang inovasi juga bisa membuat satu jalan di mana kita bisa mempertahankan tanaman itu tetap ada. Gitu. Karena kalau dari hasil saya riset kalau misalnya kita tidak makan, contohnya kita tidak makan daun ubi lagi, karena mungkin ya pasti tanamannya tidak akan ditanam. Mereka tidak akan membudidayakan. Tapi kalau dengan terus mengkonsumsi dengan cara yang masing-masing suka, itu ya tanamannya akan tetap ada gitu, dan itu akan menjadi satu ketahanan pangan dari sebuah masyarakat. Jadi sebenarnya dari saya seperti yang dikatakan bahwa saya mengarsipkan resep-resep ini menunjukkan bahwa ini tetap diolah dan akan tetap bisa diolah sehingga di masa depan tanaman-tanaman itu ekosistem untuk tanaman ini tetap ada dan tetap dijaga. Entah itu yang diambil dari pekarangan atau dari kebun mereka ataupun yang dari hutan. Dan bagaimana pola pikir kita, sebenarnya bagaimana pola pikir kita yang belum merasakan pangan lokal itu ya tetap menghargai pangan sebagai bagian dari budaya dan sebagai bagian dari identitas dari suatu masyarakat. Misalnya contohnya pernah ada kasus di Malaka itu ditulis begini, orang Malaka makan makanan ternak. Padahal kan yang dia mau tujukan itu adalah ada salah satu tanaman di mana orang Malaka itu olah menjadi makanan yang namanya namanya akabilan. Itu sagu, semacam sagu dari pohon gelang yang diolah, lalu itu menjadi makanan sehari-hari bagi orang Malaka. Jadi justru kalau ke pasar itu, kalau kita terlambat kita tidak dapat makanan itu. Itu menjadi karbohidrat pagi hari yang sangat mengenyangkan begitu. Tetapi akhirnya ada pandangan lain, mereka mengatakan bahwa orang Malaka makan makanan ternak. Itu kan sebenarnya ya karena mereka melihat bahwa mereka bisa makan makanan ternak, mereka bisa makan penggunaan yang berbeda sebenarnya. Sehingga mungkin
Ini Kak Stefi bisa. Oke, ini udah jam 13.45. Kita agak lebih. Kasian nih, pada kelaparan kayaknya. Aduh, Di Jogja. kita bicara soal pangan lalu belum makan. Iya. Sebelum ditutup, aku pikir Pak Izul bisa share screen untuk kita punya istilahnya giveaway atau kenang-kenangan untuk teman-teman yang sudah. Ini tadi aku cari langsung buah serikaya kayak gimana sih? Oh, iya. Lihat Mas. Udah ini tahu. Oh iya Mas Suris tahu saya sudah. Ya, bukan sirsat ya, serikaya. Bukan. Oke, Hai ini Nona. dikurangi panitia sama pembicara sama Kak Nino yang kebetulan tadi sudah punya bukunya. Yang jadi punya ada Dr. Sayang, ada Juris Bramantyo, Leonidian Anggrasari, Meli Olivia, sama Purbo Carito, sama Yanti. Ya. Ini transparan ya, tidak ada manipulasi. Jadi kita roll it 1, 2, 3. Oke. Iya. Mas Juris. Selamat. Selamat. Oke. Itu ya, DM di IG Cemeti ya untuk bisa kita kirim. Sama-sama. Lupa loh. Mas Dim, slot Selamat. 2 apa 1 tuh? 2 apa 1? 1. Oh, 1. Oke, berarti cuma 1. Selamat. Berarti yang lain harus ikut PO ya. Nah, terkait PO juga akan segera kami rilis publikasinya. Secepatnya kurang lebih besok. Jadi untuk teman-teman yang di sini nanti bisa yang mau PO akan bisa cek di Instagramnya Cemeti, sama bisa dikabarkan ke teman-teman di seantero dunia atau Indonesia buat ikutan PO. Oke, saya balikkan ke Mas Dimas. Oke, soal PO akan kita kabarkan, dan juga buku ini akan ada versi bahasa Inggrisnya. Cuma memang lagi proses layouting gitu. Jadi akan ada 2 versi yang semacam gini tapi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi prapesan kali ini kita akan buka yang bahasa Indonesia karena publik kita di Indonesia. Sip. Mari makan. Terima kasih. Mari makan. Terima kasih. Makan di sini. Sampai jumpa di lain waktu. Sukses Kak Ete. Nanti kita promosikan buku-bukunya. Oke. Oke, tutup ya. Dah.